pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah yang di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor? Tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau, wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, setiap orang butuh diterima. Persahabatan Yesus dengan para pendosa itu tulus. Sebab untuk mereka lah Yesus hadir. Dia mau mengangkat kembali mereka dari lumpur dosa. Pendosa yang bertobat itu patut disyukuri, sebagaimana ada pesta di dalam surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Aneh kalau orang tidak senang kalau orang lain senang. Itu hanya terjadi pada orang yang tidak menaruh kasih kepada sesama. Sadar atau tidak, setiap orang butuh diterima. Diterimanya 1 ekor domba dalam perumpamaan merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri bagi domba ini. Meski berbuat salah dengan meninggalkan kawanannya, ia tetap dicari sampai ditemukan, bahkan digendong pulang dengan gembira. Inilah gambaran setiap pribadi, termasuk kita, bahwa kita sangat berharga dan mempunyai nilai penting di mata Allah. Oleh sebab itu, Ia senantiasa mencari dan menemukan kita. Kasih-Nya mengalahkan dosa kita. Walau kita selalu berbuat dosa, Ia tetap mengasihi. Ia mencari dan mendapatkan kita. Dari sudut sang domba, ada kesediaan untuk dijumpai dan mau dibawa kembali. Domba yang hilang bisa saja menolak untuk dibawa oleh sang gembala. Ia membiarkan dirinya dibawa ke tempat yang seharusnya bersama dengan kawanan domba yang ada di padang gembalaan. Sikap ini disebut penyerahan pada belas kasih Allah atau sikap pertobatan. Yesus merangkul dan bersahabat dengan orang berdosa. Mereka datang untuk mendengarkan Dia. Yesus memanggil orang berdosa supaya bertobat. Saudara yang terkasih, dalam hidup kita sehari-hari, kita menjumpai banyak orang yang sesat jalannya dan jauh dari jalan Tuhan. Mereka jatuh dalam aneka macam dosa. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Membiarkan mereka semakin jauh dari jalan Tuhan dan binasa karena tidak mau direpotkan? Senang melihat penderitaan mereka akibat dosa yang mereka lakukan? Sebagai murid Yesus, hendaknya kita
mengikuti teladan Yesus Sang Gembala baik. Tugas kita adalah menegur, menasihati, mencari, serta membawa pulang mereka yang sesat jalannya kembali ke jalan Tuhan. Untuk itu, kita harus mau direpotkan dengan urusan orang lain. Pemberian diri kita memberi hidup bagi mereka yang berdosa. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.